Okay. So now we're going to start. I hope everybody's ready. Jadi kita akan mulai. Mudah-mudahan semuanya siap. Alright. Oke, sekedar informasi teman-teman, sekarang di Makassar lagi musim flu. Karena kadang panas dan kadang hujan, itu membuat sedikit kurang fit. So, but it's not really a big deal ya. Oke. Jadi sekali lagi, oke. So sekali lagi di dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang subjek predikat ya, yang merupakan sebagai syarat utama suatu kalimat, yaitu kalimat tersebut harus mempunyai satu subjek dan satu predikat. Nah, bagaimana kalau misalnya dia mempunyai dua subjek dan dua predikat, atau dua subjek dan dua kata kerja ya? Maka kalau misalnya keadaannya seperti itu, kita harus menggunakan konektor atau kata penghubung ya, yang disebut dengan coordinate connector. Jadi harus ada kata penghubung yang menghubungkan kedua kalimat tersebut. Kata penghubung contohnya misalnya but, and, so, and or, atau bisa disingkat baso. Ya, jadi but, tapi, and, dan so, jadi or atau. Jadi ini coordinate connector yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan kedua frasa tersebut ya. Jadi frasa itu adalah bagian daripada kalimat yang terdiri dari subjek dan verb. Oke, jadi misalnya kalau saya bilang the sun was shining and the sky was blue. Jadi ini adalah contoh kalimat yang menggunakan konektor. Jadi tidak bisa mengatakan the sun was shining, the sky was blue. Kalau dia seperti ini, maka kalimatnya double subjek dan double verb. Jadi dia salah ya kalimatnya, harus menggunakan konektor. Nah, konektor yang bisa kita gunakan adalah and. Oke, contoh kedua, the sky was blue, but it was very cold. So tidak bisa kalimatnya seperti ini. The sky was blue, it was very cold. Kenapa? Karena kalimatnya salah karena dia terdiri dari dua subjek dan dua verb. Sedangkan teorinya kemarin kalimat dikategorikan salah ketika dia missing subject, missing verb, atau double subject atau double verb. Jadi di sini harus menggunakan konektor but. Oke. Contoh lain, it may rain tonight or it may be clear. Jadi harus ada konektornya di sini or. Jadi subjeknya it, kata kerjanya rain, di sini subjeknya it, kata kerjanya may. Oke. Sama dengan yang ini. It was raining outside, so I took my umbrella. Oke. Kadang kalau misalnya kita menggunakan bahasa Inggris, misalnya kalau mau mengatakan saya ujian kemarin tapi susah. So dalam bahasa Indonesia jadi saya ujian kemarin tapi susah. So you cannot just, kadang kita mengikuti kalimat dengan mengikuti struktur bahasa Indonesia bahwa so I got an exam yesterday but difficult. Itu kalimatnya salah ya kalau seperti itu. Misalnya kalau mau bilang I had an exam yesterday, but
difficult. So tidak boleh seperti ini. Ini adalah struktur bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam percakapan. In English, kalau ada but di sini, maka dia harus lagi dimulai dengan subjek. Jadi subjeknya adalah exam, kita menggunakan bisa kata ganti it, baru kata kerjanya adalah was, karena dia lampau ya. Jadi I had. Jadi saya ada ujian kemarin, tapi susah ya. Tetapi ujiannya susah. Jadi you have to say I had an exam yesterday, but it was difficult. Jadi struktur kalimatnya jadi subjek dulu, baru verb, baru coordinate connector, kata penghubung, baru subjek lagi, baru kata kerja lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya dia setelah subjek bukan kata kerja, misalnya kata sifat, misalnya difficult, jadi kita harus menggunakan to be. Jadi to be di sini sebagai kata kerja ya. Oke, contohnya, it was raining, but Bill went out to play. Jadi kalau misalnya kita dalam Indonesia mengatakan hujan, tapi Bill keluar. Jadi meskipun di sini kata hujan, jadi tidak bisa kita mengatakan rain saja. You cannot simply say raining, but Bill went out. Jadi harus ada subjeknya. Kita bisa menggunakan it sebagai kata ganti cuaca. Jadi it was raining. Tidak bisa juga mengatakan it raining karena tidak ada verbnya. You have to use was kalau dia lampau. Jadi it was raining, but Bill went out. Nah kemudian kalau kita di sini lihat menggunakan kata kerja bentuk kedua, maka di sini juga harus bentuk lampau ya. Bisa enggak dipahami? Saya? Mister, maaf. Okay. Ya? Kapan sih digunakan bakso ini ke dalam satu kalimat itu? Apakah ada persyaratan tertentu atau gimana, Mister? Jadi dia digunakan tadi sebagai konektor ya ketika dia mempunyai dua klausa. Jadi ada dua klausa yang kita mau buat dalam satu kalimat, maka kita harus menggunakan konektor. Nah, di setiap klausa itu harus ada subjek dan verbnya. Nah, kenapa? Karena kalau dia tidak ada subjek dan verbnya, maka kalimatnya salah ya. Seperti yang tadi contoh-contohnya di sini. Jadi tidak ada, jadi but ini untuk mengkontras kalau misalnya tapi ya, and kalau misalnya mau menambahkan ide. So kalau mau misalnya memberikan, menjelaskan hasil, jadi seperti ini. Atau kalau misalnya mau memberikan opsi. Seperti itu. Jadi saya kira dari segi maknanya kita bisa membedakan fungsinya apa. Ya? Yes? Ya Bu ya? Mohon diulang tentang but-nya itu untuk apa? But untuk kontras, kalau kita mau mengkontras, mau memberikan ide yang bertolak belakang. Misalnya, the sky was blue, but it was very cold. Jadi ini kan kontras. Langit biru tapi dingin. Biasanya kan kalau langit gelap baru cuaca dingin. Jadi dia untuk mengkontras. Sedangkan and ini kalau untuk menambahkan ide, misalnya the sun was shining and the sky was blue. Sedangkan so untuk menjelaskan hasil atau konsekuensi. Jadi it was raining outside, so I took my umbrella. Kalau or untuk menjelaskan pilihan. Maksud saya pikir gampang dipahami dari segi artinya ya. Jadi saya pikir teman-teman semua tahu ini artinya but, tapi, and, dan, so, jadi, or, atau. Jadi dari segi artinya kita sudah bisa mengetahui apa fungsinya masing-masing. Oke? Alright. Nah sekarang kita coba yang ini. Ini ada dua subjek. Apa subjeknya? I di sini dan I di sini. Terus ada dua juga kata kerjanya. Kata kerjanya yaitu forgot dan got. Oke. Ini semua adalah kata kerja bentuk kedua, berarti dia terjadi di waktu lampau ya. Nah, berarti di sini untuk membuat dia kalimat yang benar, maka kita
harus menggunakan konektor ya. Nah, kalaupun misalnya teman-teman tidak mengerti artinya, maka lihat saja di pilihannya di sini. Yang manakah di sini yang termasuk kategori kata penghubung? Kalau dan kan bukan penghubung ya. Berarti ini salah. Kemudian later bukan juga penghubung. Berarti salah. As a result bukan juga penghubung. Jadi yang satu-satunya kata penghubung di sini adalah bravo ya, yang ini. Jadi tanpa memahami makna pun teman-teman bisa menjawab dengan benar. Ya? Oke? Oke. Oke, Kayaknya Mister. gampang ya. Nah, coba kita latihan-latihan. Okay, so how about this? Number 1. Is the sentence correct or incorrect? Incorrect. 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 Kenapa incorrect? Missing subject. Second subject. Ada subjek di kalimat kedua. Ya, jadi sekali lagi bahwa strukturnya kalau misalnya kita menggunakan konektor seperti ini tadi ya, jadi subjek, verb, baru koma harus ada koma di sini sebelum konektornya, baru penghubung ya, baru subjek lagi, baru kata kerja seperti itu. Jadi jangan lupa menggunakan koma sebelum konektor. Oke. Nah, di sini ada koma, ada konektor so, dan di sini adalah it sebagai subjeknya dan was raining sebagai verbnya. Nah, sedangkan di sini ada konektor dan langsung kata kerja, berarti ini kurang Kerja, kurang subjek. Kurang subjek. Jadi subjeknya you can use I ya. So you can say it was raining, so I decided to go to camping. I decided not to go camping. Yeah. So you should use subject here. Okay, how about number 2? Is it correct or incorrect? Correct. Yeah. Why correct? Because Ada subjek. Ada subjek, ada predikat. Ada predikatnya has ya sebagai kata kerjanya. Di sini subjeknya adalah the pieces, kata kerjanya have, dan ada konektor ya. Konektornya. Berarti kalimatnya betul. How about number 3? Incorrect. The patient took all the medicines, he didn't feel much better. Nah, oke. Correct. Jadi kalimatnya incorrect ya. Kenapa? Karena Incorrect. tidak ada konektornya. Nah, ini kalimat kalau misalnya kita maknai, maka yang paling cocok sebagai konektor di sini adalah apa? But, and, so atau or. But. Ya? But. Oke, but ya. Kenapa? Karena dia kontras. Jadi, the patient took all the medicines, but he didn't feel much better. Jadi pasiennya minum semua obatnya, tapi dia tidak sembuh-sembuh. Alright. How about number 4? Is it correct or incorrect? Correct. It is correct because this is the subject is the bill, the verb is must, kemudian di sini ada konektornya or, kemudian subjeknya the bill, kemudian kata kerjanya will ya. Now how about number 5? Incorrect. It is correct or incorrect? Incorrect because missing comma. Yeah, that's right. So because missing koma, tidak ada komanya ya, jadi ada koma di sini guys. Oke, well. Jadi kurang koma, kurang tepat ya. Next, how about number 6? Incorrect. The dress did not cost too much,
but the quality it seem excellent. Nah, ini correct or incorrect, guys? Incorrect. Correct ya. Kenapa Correct. incorrect? Double subject, Yang mana double subjeknya? quality and it. Oke, that's right. Jadi di sini ada but, ada the qualities, ini adalah ciri-ciri subjek, dan ada it juga sebagai subjek di sini. Berarti Subjek. double ya. Jadi ini harus dihilangkan salah satunya. Jadi you can omit it. So you can say, but the quality seem excellent. Jadi subjeknya the quality, seem kata kerjanya. How about number 7? Correct. Correct. Number 7 is correct or Correct. incorrect? Correct, lengkap. Ya, Correct, Mister. Correct, Mister. Correct. ya, it is correct ya. Kenapa? Karena ini ada lips, subjek, keep kata kerjanya, kemudian di sini ada koma, konektor, the boy sebagai subjeknya, kemudian cap sebagai kata kerjanya, ada koma lagi di sini, ada konektor, kemudian ada subjek, they are, dan ada verbnya ya. Jadi tidak ada yang missing di sini. Oke, that's right. How about number 8? Incorrect. Ya, number 8 is incorrect. Kenapa incorrect? Not to use so, but this number use but. So the mail carrier has already delivered the mail. Jadi ini kalimatnya, ini satu frase ya. Jadi ini satu frase. Ada subjeknya, ada verbnya. Kemudian ada koma lagi di sini. Terus ada lagi subjek di sini dan ada verb. Berarti ada konektor di sini. Berarti kalimatnya sudah betul. Nah kemudian ada koma lagi di sini. Ini adalah kalimat yang terdiri dari 3 frase. Nah, di sini ada lagi it. Tapi tidak ada Konektor. Verb. tidak ada konektornya. Nah, kalau misalnya ada kalimat terdiri dari 3 frase, berarti dia membutuhkan 2 konektor. Jadi konektornya yang missing di sini. Nah, kira-kira konektor apa yang cocok? Ya? Kalau but, kira-kira cocok enggak? Jadi, the mail carrier has already delivered the mail, so the letter is not going to arrive today. Kemudian, yang cocok di sini konektornya? But So. it probably. But, ini kontras enggak kira-kira kalau mau bilang but? Tapi, mungkin akan datang tomorrow. Jadi suratnya tidak akan tiba hari ini, tapi dia akan tiba besok. Besok. Is it that way? So, Okay. kalau so kan. Yeah, the mail carrier has already delivered, so the letter is not going tomorrow. Jadi ada banyak konektor yang bisa di sini ya, bisa menggunakan and, bisa juga but, bisa juga so. Alright. Tapi yang paling cocok adalah and. Jadi you can say and it probably will arrive tomorrow. Oke. Karena kita tidak membahas makna, jadi intinya harus ada konektor di sini ya. Alright. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa ya. Jadi tadi apa konektornya? Ada 4 konektor tadi. Kalau misalnya dia koordinat sebagai koordinat konektornya yaitu But. baso ya. Remember baso. But. Or. And so dengan or. Jadi itu adalah disebut sebagai coordinate connector. Jadi untuk menghubungkan 2 frase. Nah, selain itu ada juga namanya adverb
clause connector. Jadi apa itu adverb? Kata keterangan. Kata keterangan ya. Kata Jadi keterangan. adverb clause connector. Jadi kata penghubung yang digunakan dalam klausa. Ingat tadi klausa itu adalah bagian dari kalimat yang terdiri dari subjek verb, tapi dia fungsinya sebagai kata keterangan, ya. Jadi sekali lagi, kata penghubung yang dipakai dalam yang ditaruh dalam sebuah klausa yang berfungsi sebagai kata keterangan, ya. Itu namanya adverb clause connector. Jadi kata penghubung yang ditaruh dalam suatu klausa yang berfungsi sebagai kata keterangan. Nah, konektor yang di sini yang bisa berfungsi sebagai kata keterangan, misalnya kalau kita menggunakan kata after, dia sebagai untuk menunjukkan waktu, ya. Jadi after, us, before, since, until, when, while. Oke, kemudian konektor yang digunakan untuk menjelaskan cause itu adalah penyebab. Kalau mau bilang karena, jadi bisa kita menggunakan because, bisa juga menggunakan since, bisa menggunakan us. Jadi since selain bisa digunakan untuk kata keterangan waktu yang artinya sejak, jadi sini artinya sejak. Di sini us artinya ketika, sama dengan when. Sedangkan di sini since dia tidak berarti sejak dan dia tidak berarti ketika di sini us, tapi dia berarti karena. Jadi sama dengan because. Kalau misalnya kita berbicara tentang makna, ya. Nah, kemudian condition itu pensyaratannya, misalnya kalau kita mau berandai-andai misalnya, misalnya kalau misalnya jika, weather ini bukan cuaca tapi dia berarti apakah dalam kalimat positif, ya. Kemudian kalau mau mengkontras misalnya klausanya bertolak belakang dengan kalimat sebelumnya atau induk kalimatnya, bisa kita menggunakan konektor although, even though, while. Ini artinya meskipun sama semua artinya, meskipun. Ini juga meskipun, ini juga bisa berarti meskipun. Oke. Contohnya seperti di atas, misalnya he is tired because he has been working so hard. Nah, kemudian konektor because di sini kalau kita taruh di tengah, maka kita tidak perlu menggunakan koma, ya. Nah, apa bedanya antara adverb clause konektor dengan yang tadi, yang coordinate connector? Jadi kalau dia coordinate connectornya tidak bisa dibolak-balik, ya. Tidak bisa n-nya di depan, but-nya di depan, so-nya di depan, atau or-nya di depan. Tidak boleh, ya. Jadi harus di tengah-tengah. Makanya dia disebut sebagai coordinate connector. Jadi untuk mengkoordinasikan kedua klausa. Tapi kalau dia sebagai adverb clause connector, dia bisa dibalik. Nah, bisa ditaruh because-nya di depan, tapi sebentar di sini harus menggunakan koma. Jadi you can say, he is tired because he has been working so hard. Atau bisa dibalik because-nya di depan, because he has been working so hard, he is tired. Tapi tidak bisa mengatakan because he is tired, he has been working so hard. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi because he has been working so hard, he is tired. Jadi seperti itu. Jadi dia bisa dibalik. Tapi ketika konektornya ditaruh di depan, maka harus menggunakan koma di sini. Nah, contoh lain. Misalnya ini. Jadi ini strukturnya. Jadi subjek, baru verb, baru adverb connector. Misalnya because, after, whether, although,
Ini ada di bukunya ya, jadi mungkin teman-teman tidak perlu menulis. Ada subjek lagi, baru verb. Atau bisa adverbnya, konektornya di depan, misalnya because, baru subjek, baru verb, baru koma, baru subjek, baru verb. Jadi contohnya, Matt felt good because he passed. Ini semuanya bentuk lampau karena dia bentuk kedua ya, kata kerja bentuk kedua. Because Matt passed, he felt good. Jadi because-nya di depan, baru subjek, baru verb, baru koma di sini, baru subjek lagi, baru kata kerja. Bisa dipahami teman-teman? Saya lanjut. Halo? Lanjut, Mister. Ya, Oke. Mister. Nah, coba kita lihat yang ini. Kira-kira ini kurang apa? Ini klausa pertama, coba kita lihat di the first klausa ini ada titik-titik dan ada arrive. Arrive sebagai kata kerja ya. Berarti tidak ada subjeknya. Penghubung dan subjek. Ya, jadi di klausa kedua ini ada subjek dan ada Kata kerja. kata kerja. Berarti dia dua klausa, tapi di sini tidak ada konektornya. Ya, jadi yang kita butuhkan di sini adalah Konektor and Subjek subjek. dan ya, subjek dan konektor. Jadi seperti itu teman-teman caranya menjawab. Jadi analisa kalimatnya, apa yang dibutuhkan di situ. Misalnya di sini kalimatnya, oh ini klausa pertama ada kata kerja tapi tidak ada subjeknya. Kemudian ada lagi klausa berikutnya berarti dua kata kerja, dua subjek. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah subjek dan konektor. Nah, kalau misalnya A, tidak usah dulu memahami artinya. Kalau A, ini kan the student, subjek, tapi tidak ada konektornya. Berarti salah ya? Berarti ini salah. Nah, kemudian when, ini adalah konektor, tapi tidak ada subjeknya, berarti salah. Nah, kalau C ini adalah subjek, tapi tidak ada konektornya, berarti salah juga. Jadi yang betul adalah Delta. Nah, kemudian seperti ini teman, di structure itu waktunya cuma 25 menit dan ada 40 soal. Berarti satu soal itu membutuhkan waktu 1 menit berapa detik? Ya? Nggak sampai 1 menit ya? 2 soal. Oke, well. Jadi kalau jadi harus dianalisa dengan cepat. Kalau misalnya sudah dapat dapat jawaban, langsung pindah ke jawaban selanjutnya. Tidak usah lagi dicocokkan. Ini sudah cocok atau tidak? Langsung bikin keputusan, pindah ke soal selanjutnya. Don't waste your time. Jangan menghabiskan waktu untuk banyak berpikir. Seperti itu. Jadi analisa, putuskan, pindah. Oke? Karena dia waktunya sedikit di sini, 25 menit, 40 soal. Jadi di sini diminta bagaimana teman-teman bisa bekerja cepat dan tepat. Oke. Nah, coba kita kerja gini. Coba number 1. This type of medicine can be helpful, it can also have some bad side effect. Nah, ini ada dua klausa. Correct. Ada dua klausa. This type of medicine can be helpful. Kemudian juga ada klausa di sini. It can also have some bad side effect. Ini kalimatnya betul atau salah? Salah. Correct, salah. Ya? Salah ya. Kenapa salah? Ada konektor. Karena tidak ada konektornya ya. Jadi konektornya yang cocok adalah apa yang cocok di sini? N. Oke. Yang tadi kita masih membahas yang ini. Jadi time itu
untuk kalau klausannya waktu, misalnya setelah, ketika, sebelum, sejak, hingga, ketika, sambil. Ini cause, penyebab, because, since, as. Kalau misalnya condition, jika, atau ini syarat ya, condition ini syarat. Jadi jika atau apakah. Kemudian kontras kalau dia bertolak belakang, although, even though, though, while. Ini sama semua artinya meskipun. Jadi kalau misalnya kita lihat artinya, ya, the type of medicine can be helpful. Jadi ini helpful, menolong. Terus di sini bad side effect, berarti dia bertolak belakang ya. Jadi satu helpful, menolong, satu dampaknya negatif. Berarti di sini yang kita bisa menggunakan apa? If tadi kalau condition, syarat. Ya? Although. Iya, although. Terus, karena ada koma di sini, Although. berarti although-nya ditaruh di depan ya. N. Oke. Jadi although-nya di sini, although. Oke. Jadi although this type of medicine can be helpful, jadi meskipun obat ini mujarab, oke, it can also have some bad side effect. Jadi obat ini juga mempunyai dampak negatif. Ini kalau kita mau bicara tentang makna ya, tapi kalau misalnya biasanya jawab soal ABCD tanpa dipahami makna itu bisa dijawab. Cuman kalau bisa juga dipahami lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa dipahami jangan bingung ya, pakai analisa saja. Kemudian number 2, true or false? True. It is true. Kenapa true? Karena ada subjek, ada verb, ada konektor, ada subjek, ada verb. Kalau misalnya tadi yang adverb clause, dia tidak menggunakan koma ya, jadi tidak perlu menggunakan koma di sini baru when. Nah, how about number 3? Incorrect. It is incorrect. Oke, apanya yang kurang? Jadi di sini di klausa pertama kurang ada we, subject, need, verb, kemudian ada konektor, whether. Setelah konektor kita harus lagi memulai dengan subjek. Jadi apa subjeknya? It. Ya, we need to get a new car, whether. Bisa menggunakan it. It maksudnya mobil ya. New car. Whether it is on sale or not. Okay. And then how about number 4? Incorrect. It is incorrect ya. Kenapa? Karena double connector. Double connector. As and while. Okay, well. The bread came out of the oven while a wonderful aroma filled the kitchen. So it is double Connector. Double connector. Ada us, ada while. Jadi yang mana dihilangkan? While. Ya? So you can, karena sudah ada koma di sini, berarti yang hilang ya. Okay, that's fine. You can say, just as the bread came out of the oven, a wonderful aroma filled the kitchen. Jadi konektornya adalah us di sini. Just us. Just us artinya apa?
Jadi as itu sama dengan when atau while ya. Jadi ketika. Jadi sama dengan when. Ketika rotinya keluar dari oven, aroma yang sangat harum itu memenuhi dapur. Oke. Okay? Well, how about number 5? Is it true or false, guys? Oke, ada subjeknya everyone, ada verbnya has, ada konektornya since, ada subjeknya the family, ada kata kerjanya move. Jadi kalimatnya Correct. Correct. Oke, that's good. How about number 6? Incorrect. Ada although di depan, ada the area is a desert, many plants, bla bla bla. Apanya yang kurang? Tidak ada koma. Tidak ada koma. Oke, karena kan coba lihat di sini betapa pentingnya koma di sini. Kalau misalnya kita tidak punya koma di sini, maka kita tidak tahu di mana kita harus berhenti ya. Jadi although the area is a desert, baru di mana komanya? Per dessert. Di sini ya, koma. Ini bisa dipahami artinya. Jadi although the area is a desert, many plants bloom there in the springtime. Springtime. Yap. Jadi kalau mau dimaknai meskipun daerahnya gersang, banyak tumbuh-tumbuh, banyak tanaman yang mekar di sana di musim spring. Ya. Alright, number 7. True or false? True. True or false? True. Are you sure? Not sure. Okay, not sure, ya. So number 7 is correct. Kenapa correct? Karena di sini coba sih ada the drivers on the freeway. The driver subjeknya kata kerjanya drove. Kemudian ada ini slowly and ini bukan konektor ya. Bukan konektor. Kalau dia konektor harus ada koma di sini. Ini bukan konektor, dia cuman menambahkan ini slowly and carefully. Ya. Karena untuk paralel supaya sama ini dengan yang pakai n. While the rain was falling heavily because they didn't want to have an accident. Jadi ada while di sini sebagai konektor, kemudian ada the rain sebagai subjeknya, ada was sebagai kata kerjanya, terus ada because sebagai konektornya, kemudian ada they sebagai subjeknya, dan ada did sebagai verbnya. Jadi ini adalah kalimat yang betul. Oke. Tapi yang nomor 8 ini kalimatnya Incorrect. Incorrect. Kenapa incorrect? Karena di sini ada konektor, di sini ada koma, setelah koma harus subjek. Ya, karena ini adalah kata kerja. Jadi apa subjeknya? Jadi if you plan carefully before you take a trip, koma di sini harus menggunakan You will have a much better time because the small details will not cause problem. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, jadi kesimpulannya kalau ada dua kata kerja, ada dua subjek, maka kita harus menggunakan konektor ya. That's it. Jadi syaratnya kemarin kalimat dikatakan salah ketika dia missing subject, missing verb, atau double subject atau double verb. That's it. Nah kalau dia double subject dan double verb, maka dia harus menggunakan konektor. Nah coba sekali lagi kita latihan sebelum kita kerja soal ya. Nah how about this? The report needed to be completed, the workers stayed late every night for a week. Ini salah atau betul? Incorrect. Incorrect ya. Kurang apa? Karena ada konektor ya. Karena ada komanya di sini, berarti dia konektornya ditaruh di mana? Di depan. Di depan ya. Berarti apa konektornya di situ yang cocok?
You can use be. But Kalau but tidak bisa di depan ya. Bisa menggunakan be because. Jadi, because the report needed to be completed, the workers stayed late every night for a week. Bagaimana kalau misalnya konektornya mau because-nya mau ditaruh di tengah? Di tengah. Kira-kira bagaimana kalimatnya? Because-nya di tengah. Halo. Semuanya dihapus. Ya? Semuanya Bagaimana dihapus. kalimatnya? Jadi kita mengatakan kalau because-nya di tengah. Tidak bisa mengatakan the report needed to be collected because the workers stayed late every night for a week. Tidak boleh seperti itu ya. Dia maknanya akan berubah. Jadi yang ini ditaruh di depan. Jadi dia seperti ini. Jadi the workers stayed late every night for a week because the report needed to be collected. Ya. Oke. Jadi di sini bukan titik. Di sini titiknya pindah. Tapi kapan misalnya because ditaruh di depan, maka the report juga pindah ke depan, maka terus nanti di sini setelah frase pertama menggunakan koma. Seperti yang tadi ini. Seperti ini. Jadi because the report needed to be completed, koma. Okay, how about number 2? Okay, is it true or false? True. True ya, kenapa? Karena True. ada koma di sini, ada koma, berarti Ada dia konektor di depan. konektornya di depan. If you don't turn on the light, you will trip in the dark. Nah, kalau misalnya if-nya ditaruh di tengah, kira-kira bagaimana kalimatnya? You will trip in the dark. Ya, you will trip in the dark if If you you don't like. turn on the light. Jadi seperti itu ya. Jadi ini pindah di sini. Nah, tapi tidak pakai koma lagi ya. Jadi you will trip in the dark if you don't turn on the light. Atau kalau if-nya di depan, if you don't turn on the light, koma, you will trip in the dark. Oke? Number 3. True or false? Correct or incorrect? False. It is true ya. Kenapa? Karena ada subjek, ada verb, ada Konektor. ya, ada konektor, ada subjek, ada alright. Okay, be careful guys. Coba diperhatikan dulu. So Incorrect, planes sir. unable to land. Jadi it is incorrect ya. Kenapa incorrectnya? Missing subject. Subjeknya kurang. Ya, subjeknya atau apanya? Subject. komanya After konektor. Ya. Jadi no, this is the subject. Planes. Oke. Ini kan ada konektor, terus ada subjek planes, pesawat. Ini subjeknya. Berarti yang tidak ada adalah kata kerjanya. Kenapa tidak ada kata kerjanya? Karena ini unable, bukan kata kerja. Ini adalah kata sifat ya. Jadi kita harus tambahkan kata kerja di sini. Kalau di sini kata sifat, maka kata kerjanya harus menggunakan to be. Nah, terus to be-nya yang cocok apa? Lihat di sini, came. Ini came bentuk lampau ya, dari kata come. Dua. Berarti di sini harus bentuk lampau juga to be-nya. To be bentuk lampau apa? Were. Oke, was atau were ya. Nah, karena di sini planes jamak, maka Planes jamak harus berarti menggunakan were. were sebagai to be Were. bentuk jamak di waktu lampau. Kalau misalnya di sini plane, maka di sini harus Plane was. was. Misalnya di sini, so the plane was unable to Plane. land.
Tapi karena dia plains, maka harus were. Were. Oke? Alright. Nah karena di sini dia yang coordinate connector, maka ini kita harus menggunakan koma ya. Nah, tadi kalau misalnya dia adverb adverb clause connector, dia tidak menggunakan koma. Nah, number 4. Number 4, correct or incorrect? Correct. Correct. Ya? Number 4? Correct. Correct ya? Jadi all the shoes, all of the shoes are on sale until the current stock is gone. Jadi yang mana subjeknya di sini? All the shoes. Verbnya are. Karena ada juga verb di sini, ada juga subjek di sini. Jadi kita menggunakan konektor until ya. Oke, that's good. How about number 5? Number 5. Incorrect. It is Incorrect. Incorrect. Because missing verb. Ya, coba the ship leaving dock even though some passengers were not. Jadi subjeknya the ship, di sini leaving, tapi tidak ada to be-nya, berarti dia bukan kata kerja lengkap. Jadi terus di sini ada even though, konektornya ada some passengers, subjeknya ada were sebagai verbnya. Jadi di sini kurang verb karena di sini leaving. Jadi apa di sini to be-nya yang cocok? Was. Ya, lihat di sini guys. Karena were di sini lampau. Oke, jadi di sini harus juga dalam bentuk lampau ya. Karena ship-nya tunggal, maka to be-nya harus dalam bentuk tunggal juga. Yang mana tunggal lampaunya? Was. Was. Oke, that's good. Number 6. The outline must be turned into the teachers a week before the paper is due and must approve it. True or false? Was. False ya? Incorrect. Apanya yang salah? Missing Ya? subject. Subjek. Okay, well, let's see. Jadi, ini subjeknya, di outline. Kata kerjanya must. Terus ada konektornya? Before. Ada before. Okay, good. Terus ada lagi subjek. Ada lagi verb. Okay. Kemudian ada koma. Ingat, Ada. kalau dia di sini konektor, dia pakai koma di sini. Kalau N bukan konektor, tidak pakai koma ya. Misalnya I and you, kan ada N di situ. Kalau dia tidak pakai koma, berarti dia bukan konektor. Tapi kalau dia konektor harus menggunakan koma di sini. Berarti di sini harus lagi mulai dengan Subject. subjek. Apa subjeknya yang cocok? She. Ya, siapa she? Teacher. Ya, and teacher must approve it. Atau karena tidak jelas ini teachernya laki-laki atau perempuan, jadi pakai teacher saja ya. Pakai the, and the teacher must approve it. Ya, kalau misalnya teachernya laki-laki bisa pakai he, kalau perempuan pakai she, tapi karena tidak jelas pakai the teacher lagi. And the teacher must approve it. Jadi kita tambahkan subjek di sini. Well, next, number 7. Correct or incorrect? Incorrect. Yeah, because the food was cold when it was served, the dinner sent it back to the kitchen. Jadi apanya yang salah? Double. Kaosnya di depan tapi tidak ada koma. Iya, exactly. Jadi kaosnya di depan, tapi tidak ada komanya. Jadi komanya ditaruh di mana? Ada koma. Komanya di mana kira-kira? Cold. Setelah koma. Di belakang cold. Kangkot. No, ada konektor di sini, Wen. Ada when-nya itu. Ya? Di serve. Send, dinner send. Multiple clause ya. Serve. Ya, setelah Serve. jadi koma di sini. Jadi because the food was cold when it was served, koma, the diners itu orangnya yang makan ya, send it back to the kitchen. Orang yang makan malam.
Atau bisa kita mengatakan kalau misalnya tidak pakai koma di sini, The dinner sent it The dinner Yeah. sent The it dinner back to the sent kitchen because is the back to the kitchen because the food was food was cold cold when it was served. served. Ya, exactly ya. Alright, the last one. Oke, sebelum kita practice. The last. Right? Ya, you should ya. incorrect. Oke, correct or incorrect? Correct. It is correct ya. Kenapa? Ada you, subjek, ada verb, terus ada konektor, ada subjek, ada verb. Oke, terus ada koma. Ingat tadi kalau dia coordinate konektor dia harus menggunakan koma baru konektor ya. Ada or the police will pull your car over. Oke? Understand Okay, guys? sir. Yes. Oke, very good. Gigi babi ke kelas. Tepuk tangan dulu. Oke, well. Now it's time to get your hand dirty. Sekarang waktunya bekerja ya. Now let's find the exercise. Exercise-nya sudah dikerja belum? Sudah. Oke, sekarang kita atau coba yang sudah kerja coba ditelusuri ulang lagi, siapa tahu ada yang salah. Coba perhatikan tadi penggunaan konektornya, apanya yang kurang. Coba diperiksa lagi pekerjaannya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Baru kita bahas. Yang belum kerja dikerja, I give you time 10 minutes. 5 minutes. 10 nomor 5 menit sudah cukup. Oke? Oke, Right. Mister. I'll be back in 5 minutes. Alright. Kan tuh ada nangis mungkin kek lo kesurupan. Latihan. Yes. Selamat. Kak Yoki, your voice please. Yes. I'm sorry.
Oke guys, dan udah selesai? Halo? Have finished, sir. Oke, Pak. Let's see ya. Where is my attendance? Well, I think I need to mention your name, guys. And wait. Okay, let me just check your number, your name. Kemarin terakhir sama sekarang Ibu Asri, ada enggak Ibu Asri? Ibu Asri Gaselo, are you with us? Ibu Asri? Enggak ada ya? Ibu Irmawati? Halo, Ibu Irmawati? Ya, ya, Mister. Oke, Ibu Irmawati, what is your answer for number 1? Apa jawabannya Ibu nomor 1? C. Charlie. Iya. Oke. Are you sure, Charlie? Yakin Ibu Charlie? Sudah dianalisa? Biasanya kalau Ibu toh mau kasih melahirkan pasien, pasti dianalisa dulu toh, baru dikerja. Begini juga kalau soal tumpul harus dianalisa dulu. Jadi kalau misalnya jawabannya Ibu C, nanti kita lihat. Kalau yang lain, teman-teman yang lain ada jawaban yang lain selain C? Delta. Delta. Yang lain ada lagi? Bravo. Bravo. Terus Alpha. Oke, jadi lengkap sudah ya. Ada Alpha, ada Bravo, ada Charlie, ada Delta. That's right. Nah, coba kita analisa. Coba. A space ini adalah subjek, ya. Terus ada verbnya is. Oke. Terus di sini lagi ada verb. Tapi tidak ada subjeknya di sini. Tidak ada juga konektornya. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah Izin Pak. Konektor dan subjek. Izin Pak. Gambarnya tidak kelihatan. Kenapa? Gambar tidak kelihatan. Gambar tidak kelihatan. Gambar yang mana? Di layar. Di layar. Materinya tidak Pak. kelihatan di layar. Materinya tidak kelihatan, Pak. Masa sih? Iya. Wait. Pengaruh hujan kali. Coba saya share ulang. Sudah kelihatan? Sudah, Oke, alhamdulillah. Sudah. Muka saya kelihatan? Yes. Oke, Tampan. Sudah, Pak. alhamdulillah. Thank you. Well, jadi yang akan ada 2 kata kerja. Nah, kalau ada 2 kata kerja, berarti harus ada konektornya. Nah, kalau kita kasih konektor, berarti harus ada juga subjeknya ya. Nah, kalau misalnya alpha ini salah karena cuman subjek, tidak ada konektor. Nah, kalau bravo salah juga karena dia akan double subjek dan ya double subjek ya, karena tidak ada konektornya. C juga dia ada konektornya tapi tidak ada subjeknya. Jadi yang betul adalah delta ya. Bisa dipahami Ibu? Bisa ya Ibu Irma tadi bisa dimengerti?
Kenapa delta? Karena di sini dia butuh konektor dan subjek. Nah, yang ada konektornya di sini dan ada subjeknya adalah delta. Kalau yang lain tidak ada yang lengkap. Oke? Now, next, Ibu Yoki. Number 2, Ibu Yoki. Are you with us? Yes. Okay, well. Number 2, what is your answer, Ibu? B. Bravo. Lobsters blend. Oke. Kenapa bravo? Yang lain ada jawaban yang lain? Just the same, bravo. Oke, just the same ya. Oke, that's right ya. Dianalisa Bu atau pakai perasaan? Analisa. Oke, that's great ya. Jangan pakai intuisi ya. Intuisi selalu salah. Oke, next. Jadi lobster blend. Kenapa lobster? Karena di sini ada konektor ya. Berarti sebelumnya harus klausa. Klausa itu harus ada subjek, ada verbnya. Predikat. Nah, sedangkan with their surroundings ini adalah kata keterangan ya atau objek pelengkap. Jadi ini klausanya tidak ada subjeknya, tidak ada verbnya. Jadi yang kita butuhkan adalah subjek verb. Kalau alpha cuma subjek, tidak ada verbnya. Subjek saja. Charlie juga blending, tidak ada, dia berubah menjadi kata sifat ini, jadi tidak ada verbnya. Harus benda mati ya. Ya, kemudian delta juga ini dia double konektor, berarti salah. Jadi yang paling betul adalah bravo ya. Oke, that's good. Thank you Ibu. Nah, number 3. Ibu Sri Aryati. Ibu Sri Aryati, are you with us? Yes. Ya. Oke, number 3 Ibu, what is your answer? Nomor 3. B. Bravo. Kenapa bravo? Dianalisa ya. Yang lain bravo semua? Yes. Yes. Oke, that's good. Jadi yang betul adalah Same. bravo. Kenapa bravo? Kita lihat ya. Ini ada koma. Kalau koma di tengah berarti konektornya di depan ya. Ya. Berarti ini setelah koma ada the elbow, subjek, ada is, kata kerja. Berarti sebelumnya a ball and soccer joy ini adalah objek, jadi dia butuh kata konektor, dia butuh subjek dan dia butuh kata kerja ya. Jadi yang paling betul kalau alpha misalnya tidak ada kata kerjanya, delta tidak ada konektornya, kemudian delta tidak ada konektor, tidak ada verb. Jadi yang paling cocok adalah bravo. Oke, that's good. Excellent Ibu. Nah, number 4. Number 4, Ibu Mikel tadi tidak ada kayaknya ya, izin. Ibu Patricia, are you with us? Ibu Patricia? Izin juga. Ibu Wadi Rena? Ya, Mister. Oke, well, Ibu Wadi, what is your answer? Charlie. Number 4? Nomor 4, Ibu? Charlie. Oke. Kenapa Charlie? Yang lain, ada jawaban lain? Just the same, sir. Are you sure? Not sure. I'm delta. Ya. Yang diperlukan itu. Oke, well. Jadi number 4 yang diperlukan adalah ada koma, berarti ini tidak ada subjeknya, tidak ada juga konektornya ya. Konektor, ya. Berarti yang dibutuhkan adalah konektor dan subjek. Ini ada kata kerjanya is. Oke, well. Berarti kalau yang paling cocok adalah Charlie. Ada N sebagai konektor, kemudian subjeknya good lubrication. Kalau misalnya delta ada lubricated, tidak cocok ya karena ini kata kerja berarti dia double verb. Jadi harus noun di sini and good. Kalau lubricated itu dia kata kerja. Bisa juga kata sifat. Tapi tidak cocok di sini. Dia di sini harus kata benda. Good lubrication
sebagai subjek. Nah, kalau dia kata sifat tidak bisa jadi subjek. Jadi look and good lubrication of those pants is essential. Jadi ini subjeknya good lubrication, sedangkan well lubricated ini bukan subjek. Kenapa? Karena dia bukan kata benda, dia kata sifat atau bisa juga berfungsi sebagai kata kerja. Tapi tidak ada to be-nya. Berarti tidak cocok ya. Jadi yang paling cocok adalah C. Oke. That's good, Ibu. Now Ibu Hasnia. Ibu Hasnia, are you with us? Yes, sir. Okay, number 6. Number 5. Charlie. Number 5, Charlie. Yes. Others yang lain? Charlie. Charlie ya. Okay, that's Yes, good. Charlie. Kenapa Charlie? Karena Dia tidak punya Ya. teman, jadi sehingga konektornya harus di tengah. jadi Kemudian bears dia tidak ada subjek subjek dan cannot kata kerja. Di sini dia butuh konektor, Konektor, subject, and subjek, verb. kata kerja. Jadi Charlie, oke, that's great ya. Kayaknya sudah pintar semua ini. Kayaknya sudah bisa tes besok ini ya. Alright. Nah, number 6, Ibu Francisca. Ibu Francisca, are you with us? Tidak ada. Ibu Fatmawati? Ada. Okay, well, Ibu Fatmawati, number 6, what is your answer? Kalau misalnya jawabannya salah, enggak apa-apa Ibu ya. Namanya juga belajar, jadi nanti diperbaiki. Number 6, Ibu Charlie. jawabannya? Charlie. Yang lain? Alpha. Alpha. Yang lain? Alpha, Ya? Ada Alpha, ada Charlie, ada apa lagi? Delta. Delta. Kemudian ada juga Bravo? Tidak ada ya, jadi Alpha, Charlie, Delta. Coba kita lihat. Ada koma di sini. Terus ada juga so sebagai konektor. konektor. Ya. Berarti di sini kita butuh subjek dan verb dan karena at the is most of Panama ini adalah at berarti kata keterangan tempat ya. Preposition berarti yang a land bridge existed. Alpha. Ini subjek ada Excited to verb. kalau Bravo ini ada when. Kata konektor berarti salah, berarti double konektor. Kalau C ini cuman subjek, tidak ada kata Subjek. kerjanya. Subjek. D juga tidak ada kata kerjanya. Jadi yang betul adalah Alpha. Oke, that's good. Ibu bisa dipahami ya, Ibu Fatma bisa dimengerti kenapa alpha? Ya? Ya. Oke, that's good. Nah, Ibu Septianingsi, are you with us? Yes, sir. Okay, what is your answer for number 7? Nomor 7, Ibu, jawabannya apa? Ya? Halo, Ibu. Yes, sir. Jawabannya nomor 7, Ibu, apa? Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Ibu. Alpha, oke. Yang lain? Charlie. Charlie Charlie. katanya. Ada jawaban yang lain? Oke, coba kita analisa ya. Ada koma di sini, ada subjek it, berarti tidak ada konektornya ya. Berarti dia butuh konektor, butuh subjek, butuh Butuh verb. verb. Yang mana ada konektornya, ada subjek, ada verbnya, yaitu Charlie. Charlie. Kalau yang lain tidak lengkap. Ini ada subjek, ada konektor, subjek, verb, ada konektor. Ini konektor tapi tidak ada Verb. although the Empire State Building is built. Berarti dia, sedangkan di sini, oh berarti dia double verb. Kalau misalnya build di sini, ada made di sini, berarti tidak bisa menggunakan build lagi karena ada made. Berarti double verb. Ada is, ada made. Berarti delta salah, yang paling betul adalah Charlie ya. Oke, Ibu bisa dipahami? Ibu Septianingsi tadi. Yes, sir. Nah, sekarang Ibu Luciana.
Ibu Luciana nomor 8. Are you with us? Bravo. Oke, bravo. Yang lain? Delta. Delta. Delta, yang lain? Alpha. Alpha, Alpha. yang lain? Charlie. Oke, well. Coba nomor 8 ya. Jadi kita coba analisa. Di depan tidak ada konektor, berarti dia konektornya di tengah ya. Ini pressure, differences, subjek, make, kata kerjanya. Kemudian di sini adalah objeknya, dia butuh konektor, subjek, dan verb. Yang mana ada konektornya di sini? Yang Bravo B and sama Delta. Kalau Alpha dengan Charlie salah ya, karena tidak ada konektornya. Yang ada konektornya Bravo dengan Delta. Kemudian Bravo ini tidak ada kata kerjanya. Sound wave ini adalah subjek, kata benda. Jadi yang paling betul adalah Delta karena ada konektornya us. Sound wave ini subjeknya, enter kata kerjanya ya. Oke, that's good. Ibu bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, number 9, Ibu Nurul. Nurul Arisa. Are you with us? Ibu Nurul? Izin, Sir. Ya? Izin. Izin, oke, that's good. Ibu Eni Nahumuri. Ada? Tidak ada? Ada, Mister. Ada. Ada. Oke, number 9, what is your answer, Ibu? Nomor 9. Jawabannya Ibu apa? Charlie. Charlie. Oke, are you sure? Yang lain? Charlie. Charlie ya, oke, that's good. Kenapa Charlie? Karena bla 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 koma ada but ya, konektor berarti ada subjeknya. An electron microscope berarti dia butuh Verb. subjek. Dia butuh verb ya. Yang mana verb di sini? Can. Alpha bukan ya, Bravo subjek bukan, ada can. Berarti the answer is Charlie. Jadi can magnify as much as million times. Kalau ini Delta tidak karena ada it berarti dia double subjek ya. Oke, can magnify itu verbnya. The last one, Ibu Nurnaningsih. Ibu Nurnaningsih, are you with us? Tidak ada ya? Ada. Ada. Oke, Ibu, the last number 10, what is your answer? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Charlie. Ya? Charlie. Yang lain? Alpha. Alpha. Ada lagi yang lain? Bravo. Bravo. Terus ada Delta? Delta juga. Oke, let's see. Kita lihat ya. Jadi, if berarti ini adalah konektor ya. Konektor. Scientific estimates. Jadi scientific estimates subjeknya are, verbnya ada koma di sini, berarti setelah koma harus subjek, tapi tidak ada verbnya di sini ya. Berarti dia butuh subjek verb. Nah, kalau misalnya Delta ini tidak ada subjeknya, langsung colliding. Tidak ada subjek, tidak ada verb. Charlie tidak ada verbnya. Bravo tidak ada verbnya. Yang ada verbnya, yang ada subjeknya, the Cannon Diablo Meteorite. Ini tentang meteor. Baru verbnya collided ya. Jadi yang betul adalah alpha. Yang mana subjeknya ini the ciri-ciri subjek ya, ciri-ciri subjek. Ini ada ed-nya, ciri-ciri kata kerja. Jadi ini yang materi awal kemarin itu di situ kuncinya sebenarnya, yang ciri-ciri subjek, ciri-ciri kata kerja kalau misalnya kita mau menganalisa tanpa memahami arti. Seperti itu teman-teman. Ada yang betul semua 10? Mister. Wes, applause.
Siapa tadi Ibu siapa? Thank you. Yang 10 sebenarnya? Saya Saya, Pak. bisa. Oke, that's great ya. Berarti enggak cuma satu, ada beberapa. Ada yang 9 betul? Ada. Oke, ada yang 8? Oke, banyak ya, 8. Pastikan teman-teman di bawah, di atas 50% benarnya. Kalau salah 1, 2, atau 3, is okay. Oke. Jadi ada yang mau ditanyakan mungkin? Bisa dipahami sampai di sini? Any question, guys? Ini homework. Ya, kemudian yang ini selanjutnya skill yang ini dikerja di rumah, bisa dikerja sekarang atau nanti pada saat istirahat. Nanti I will send you the key answer. Nanti saya kirim jawabannya ya. Nah, kemudian saya mau teman-teman dianalisa. Coba nanti ini kertasnya mudah-mudahan teman-teman sudah print semuanya. Jadi dianalisa, cari yang mana apa yang dibutuhkan di sini. Misalnya ini nomor 1. Jadi digaris bawahi. Oh, berarti ini kalimat ini pembahasan dari dari materi pertama ya, materi pertama skill 1 sampai 6. Jadi ini tidak ada konektor, berarti dia cuma satu klausa atau satu kalimat. Nah, misalnya ini ada of the bla bla bla, ada kata kerja. Apa kata kerjanya? Center. Berarti yang dibutuhkan adalah subjek saja ya, karena tidak ada konektor. Double satu kata kerjanya berarti tidak butuh konektor karena cuma satu. Jadi yang mana subjek di sini? Nomor 2 misalnya, in popular terminology ini adalah kata keterangan in, ada any long, ini adalah subjeknya any long snowstorm. Berarti ada is di sini. Is called kata kerja. Berarti yang dibutuhkan adalah subjek seperti itu ya. Seperti dianalisa, coba di garis-garisi kertasnya, dicoret-coreti, dianalisa di situ yang mana subjek, yang mana verb, yang mana konektor. Ya, baru ditentukan jawaban, tentukan jawaban yang mana di sini. Enggak apa-apa lama dulu waktunya teman-teman kerja, mungkin bisa 1 jam enggak apa-apa. Yang penting teman dulu mengerti. Dianalisa yang mana subjek, yang mana verb. Oke? Kemudian nanti yang dipoto yang ini, yang ininya apa namanya, yang ada soalnya dipoto baru ditulis berapa benarnya supaya saya lihat apakah teman-teman menganalisa atau tidak. Karena ini harus dianalisa kalau misalnya kita tidak terlalu memahami makna, dianalisa. Main itu saja, subjek verb saja, menjadi subjek verb, konektor subjek verb, atau konektor subjek verb, atau subjek verb. Seperti itu ya teman-teman ya. Any question? Jadi ini dikerja, kemudian di garis bawahi, dianalisa dulu yang mana subjek, yang mana verb, yang mana konektor. Baru yang mana kurang apa? Kurang subjek kah, kurang verb kah, kurang konektor kah, baru cari apa di mana terletak di sini kelengkapannya yang dibutuhkan. Oke? Baru nanti dipoto, baru tulis di bawah berapa benarnya. Nanti I will send you the key answer. Okay. Anyway, before we close the class, we still have 5 minutes. Maybe you have got a question, 2 or 3 questions. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Besok ada kelas. Besok ya, besok hari Jumat itu kelas. Hari Sabtu tidak ada kelas meeting via Zoom. Hari Sabtu itu kita latihan. Latihan yang di buku kemarin, yang buku pertama itu ada yang strukturnya di situ. Kita kerja, teman-teman kerja kapanpun itu waktu luangnya nanti, tapi siangnya ya
nanti malamnya saya kirim jawabannya. Jadi teman-teman kerja hari Sabtu ya. Kalau hari Jumat besok kita tetap kelas, kita bahas konektor yang lain. Kemudian hari Sabtu itu independent learning, jadi belajar sendiri. We will do the first exercise, latihan pertama yang di buku. Nanti teman-teman kerja nomor 1 sampai nomor 40. Nanti jadi siangnya dikerja bisa pagi, kapan teman-teman ada waktu pagi, siang, sore. Nanti malam baru saya kirimkan key answer-nya. Baru teman-teman periksa sendiri berapa benarnya dan berapa skornya. Dan kemarin kan teman-teman juga sudah tahu skor awalnya berapa. Nanti teman-teman bandingkan ada enggak perkembangan setelah materi misalnya 1 minggu. Nanti di teman-teman analisa sendiri perkembangannya teman-teman. Misalnya skor awalnya berapa kemarin, nanti ada progress testnya lagi, berapa skornya, nanti ada lagi progress test berapa skornya. Apakah pembelajaran kita signifikan atau tidak. Jadi itu dilihat dari perkembangannya teman-teman. Jadi setelah 1 minggu 5 kali pertemuan teori materi, nanti hari Sabtu kita progress test dikerja. Kalau structure man itu saja subject verb, itu saja kuncinya subject verb. Cuman untuk dapat mengerjakan dengan cepat harus sering latihan. Makanya setiap pertemuan kita latihan. Teman-teman juga kerja double di rumah. Jadi selain kerja di kantor, di rumah urus keluarga, urus anak, urus suami, terus belajar lagi. Jadi nanti teman-teman semuanya masuk surga semua. Iya, karena banyak pahalanya. Belajar itu ibadah ya, belajar. Terus sekolah, urus keluarga. Oke, well. Ada pertanyaan? Any question? Yang lain? Tidak ada? Halo? Pak, saya kan belum print untuk soal yang tadi, jadi mungkin saya kerjakan di kertas, tapi saya sertakan penjelasannya, boleh Pak? Nanti saya fotokan. Ibu, ada printer di rumah? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Kalau HP-nya bisa pakai itu enggak yang coret? Bisa, Pak. Bisa. Maksudnya kayak HP-nya Ibu bisa yang itu pakai apa namanya? Yang pen. Pakai aplikasi. Nanti Ibu coret-coret di situ. Nanti saya coba. Ya. Nanti baru di screenshot. Kalau sudah diperiksa di screenshot, baru dikirim fotonya, hasil screenshotnya, hasil coret-coretnya, hasil analisanya. Bisa kira-kira bisa seperti itu ya. Itu pakai apa? Pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Iya, yang bisa diedit-edit ya. Jadi bisa dicoret-coret. Atau terserah Ibu, gampangnya saja menurut Ibu bagaimana. Yang jelas itunya tadi harus dianalisa supaya kalau misalnya tidak bisa ya yang bisa saja yang bisa dikerjakan. Tapi kalau teman-teman bisa print, bisa di print. Kalau misalnya bisa di HP-nya dianalisa sendiri, dicoret-coret HP-nya, nanti di screenshot baru dikirim di grup. Terus teman-teman kirimnya saja di grup. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, no? So we close the class. Okay guys, it's already 4:30, sudah 4:30. It's time for break and thank you for joining the class today and we will meet again tomorrow. That's it and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everybody. Have a nice day. Yeah. Thank you. Salam. Yeah.